Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you doing today? I hope you are all always doing good. Now, before welcome back to our English lesson, especially every Tuesday, we learned about English. Okay, everybody. Now we're going to learn about something. Yeah, but still the same with what we have learned on previous meeting. On previous meeting, we learned about how to ask or how to inform something doing every day. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang sesuatu yang rutinitas kita lakukan sehari-hari. Pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya, we have now how to ask information about our or your friends parents job, ya, pekerjaan dari orang tua temanmu dan pekerjaan dari teman-temanmu, apa yang selalu mereka lakukan setiap hari. Lalu apalagi yang selalu dilakukan secara rutin selain dari pekerjaan? Yep, very good. Ya, our daily activity adalah apa? Our daily activity, aktivitas sehari-hari. Okay, everybody, we're going to talk about daily activity now. How to, what is that? How to ask and how to inform. Bagaimana cara bertanya dan bagaimana cara memberi informasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Let's pray together. And Bismillahirrahmanirrahim. And let's get started. Okay, kids. In page 134, yeah, 134. Sorry. Okay. Yeah. There is a dialogue between Siti and Benny. Yeah, in classroom, of course. Yeah, Siti says, "Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I am doing very well." Nah, ini adalah kata yang bisa kamu gunakan ketika menjawab kata how are you. Ya, kalian bisa menggunakan I'm doing very well. Artinya aku sangat baik. Ya. You arrive very early. Do you arrive early every day? Nah, kamu arrive, tiba very early di sekolah. Sangat awal sekali. Jadi si Siti itu katanya dia itu selalu pergi sangat awal. Nah, terus di sini si Benny pun bertanya, "Do you arrive early every day?" Apakah kamu arrive? Apakah kamu datang, tiba di sekolah early, lebih awal setiap hari? Nah, ini pertanyaan tentang rutinitas. Kalian bisa menggunakan kata do you, ya. Kalian bisa menggunakan kata do you. Selain do you, kalian juga bisa menggunakan kata do you, ya. Do you bla bla bla. Misalnya, do you swim every weekend? Atau misalnya, do you go to school every day? Apakah kamu, ya, do you itu artinya apakah kamu? Ya. Kalian juga bisa boleh mengatakan do we. Nah, kalau tadi do you apakah kamu, kalau do we apa? Apakah kita? Kalau do they, apakah apa? Apakah mereka? Do I? Sorry. Apakah? Apakah aku? Ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau ingin menanyakan tentang orang lain, khususnya mereka yang sendiri, misalnya menanyakan kesehariannya si Ani, kita boleh bilang does Ani, gitu ya. Jadi tidak pakai do lagi, tapi menggunakan kata does. Does Ani, does Siti
Apakah Siti? Begitu. Mari kita pelajari lagi, misalnya yang lain. Yes, I do. Nah, di sini ada yes, I do. Artinya, ya betul. Aku katanya seperti itu. Ya, ya betul. Aku selalu tiba di sekolah lebih awal. Lalu kata Siti, I always come. I always come to school early. Langsung saja dikatakan, ya. I always come. I-nya itu subjeknya, ya. Subjek itu pelakunya. Always artinya apa? Selalu, come datang, ya. Gunakan kata kerja pertama. Ini selalu. Come to school early. I always leave home at 6. I always leave. Aku always apa? Selalu leave. Leave itu meninggalkan. Nah, ini kata kerjanya ya. Home at 6. I don't. Nah, ini di sini. Kalau tidak, kalian harus menambahkan kata don't. Kalau tidak, misalnya pada kata dia tidak makan daging misalnya. Atau bukan dia, tapi saya tidak makan daging. I don't eat meat. Seperti itu. Lalu misalnya bentar ya. You don't go to school on weekend. Misalnya seperti itu ya. Atau ada lagi? Ya, kalau we misalnya, we don't play PlayStation. Atau yang lain misalnya, they don't watch Naruto. Oke. Nah, tapi ketika membicarakan orang lain sama seperti ini, ketika kalian membicarakan orang lain, gunakan doesn't, ya, doesn't. Misalnya Dini doesn't like banana. Dini doesn't like banana. Dini tidak suka banana. Seperti itu. Pakai kata doesn't kalau ingin membicarakan orang lain yang tunggal. Tuh ya, seperti itu ya. Paham? Kita lanjut lagi. Sorry. Ya. Ya. Benny, why do you? Nah, di sini juga pakai kata bertanya lagi. Why do you clean the classroom by yourself? Kalau do, nah ini do sama does, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia, do you kira-kira apa nih? Do you, do-nya itu memiliki makna apa? Memiliki makna apakah? Berarti kalian sudah tahu ya bagaimana cara membuat kata apakah. Apakah do you ya. Tapi kalau why, nah kalau why itu artinya mengapa. Tapi tetap harus tambah do di sini. Karena ini adalah pertanyaan. Jadi kalau setelah pertanyaan, kalau dalam kalimat tanya,
Why-nya itu harus diikuti oleh do. Atau what, di sini boleh kalian ganti what, artinya apa. Boleh kata artinya siapa. Boleh kata why, artinya mengapa. How, bagaimana. When, di mana. Dan where. When, kapan. Dan where, di mana. Dalam kalimat ini, why do you clean? Kenapa kamu membersihkan classroom by yourself? Kenapa kamu membersihkan ruangan kelas by yourself? Artinya apa? Kamu sendiri. Kata Benny, Dayu is not here. Dayu is not here. Dayu tidak di sini. Kalau ini kenapa tidak pakai don't? Karena kedepannya bukan pekerjaan. Dayu tidak di sini. Di sini bukan pekerjaan kan? Nah, kecuali kalau ini pekerjaan nih. Makan, pergi, main, nonton, suka, itu pekerjaan. Maka kalimat negatifnya harus ditambah don't. Kalau ini tidak perlu. Ya, karena here-nya bukan pekerjaan. Di sini itu bukan pekerjaan. Ya, she's late katanya. Dia telat. Nah, di sini juga kenapa kita tidak pakai don't, tapi pakai is. Ya, she's. She's itu asalnya dari is. She is late. Cuma berubah. Ya, berubah atau disingkat biar lebih singkat ya. Jadi she's late. She's late artinya dia telat. Telat juga itu bukan pekerjaan. Itu sifat ya. Sifat. Don't worry. Ya, di sini lihat. Don't worry. Jangan khawatir. Khawatir itu kata pekerjaan. Worry pekerjaan. Makanya negatifnya harus pakai don't. Jangan khawatir. Aku akan help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You are welcome, Benny. Okay, good. Now everybody, we're going to see another page. Ya, kita hapus dulu semua ya. Hapus. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ya, di sini ada beberapa kata lagi. Ya, beberapa kalimat. Dayu, let's study together again tomorrow. Let's itu ajakan. Mari ya, mari. Let itu ini asalnya dari kata let us. Ya, ini asalnya dari kata let us ya. Nah, let us itu let us. Artinya mari gitu ya. Mari mengajak berarti kamu juga ikut di dalamnya kalau mengajak. Let's study together again tomorrow. Do you? Lihat di sini pakai kata do you. Ya. Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Yes, I do. Aku belajar setiap hari gitu ya. Jadi jawabannya kalian boleh bilang, yes, I do. I always study every day. Aku selalu belajar setiap hari. That's why you always get good grades. That's why, itulah mengapa. Mengapa di sini bukan pertanyaan ya. Itulah mengapa kamu selalu mendapat nilai yang bagus. You always, lihat ini apa yang dilakukan si Dayu setiap hari. You always study every day. Kata Dayu, I do, betul. Aku selalu belajar setiap hari and enjoy it. Dan selalu menikmatinya. Jadi belajar itu selain kewajiban juga harus dinikmati. Mari kita simak lagi yang selanjutnya. Edo, Lisa. Kata Edo, Lisa, let's jog tomorrow morning. Let's jog. Mari kita jog. Apa jog? Jogging ya, lari-lari kecil. What time? Jam berapa katanya mau larinya? At 6 a.m. Okay. Do you? Di sini pakai lagi kata do you. Do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jog, lari setiap akhir pekan? Not only on weekend. Not only. Tidak hanya on weekend. Tidak hanya pada akhir pekan. I usually jog. Usually. Ada kalimat baru. Usually memiliki arti yang mirip dengan always ya. Mirip dengan always.
Always. Ya, artinya selalu. Ya. I usually jog. Aku selalu berlari-lari ya kecil 3 times kali a week, seminggu. That's why you always look very fit. That's why, ingat why di sini bukan pertanyaan. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I will be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you, kata Lisa lagi. See you. Ya, di sini ada perkataan see you itu untuk mengakhiri percakapan. Sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, terakhir di sini Bapak tidak akan membahas kalimat ini, tapi percakapan ini ya, percakapan antara Siti dan Benny ini dan juga Edo dan Benny ini ya, yang kedua ini nanti akan menjadi bahan pertanyaan di Google Form ya. Jadi kalian siap-siap saja. Nah, sekarang langsung saja masuk ke kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, kalian silahkan buat apa yang selalu kalian lakukan setiap hari. Buat kalimatnya 5 kalimat saja ya, dalam bahasa Inggris tentunya. Ini ada contohnya satu, misalnya I always arrive at to school. Salah ya, ini bukan to, tapi I always arrive at school early. Ini salah ya, hapus ya nanti. I always arrive at school early. Aku selalu tiba di sekolah lebih awal. Itu salah satu keseharian. Nah, sekarang silakan kamu bikin 5. Ya, 5 tentang kata yang selalu kamu lakukan. Gunakan kata always, selalu, atau boleh juga menggunakan kata yang tadi apa? Usually, ya. Kalian juga bisa menggunakan kata usually seperti ini. Nah, ini ya. Pakai usually. Boleh pakai always, boleh pakai usually. Nah, seperti itu ya. Silakan 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Di buku ya tentunya. Di buku setelah itu fotokan dan nanti dikirim ke link Google Classroom-nya. Do you understand? Okay, yeah. If you have understood, yeah, let's conclude. What are what we were talking about ya, what we talked about. Ya, kita kesimpulin apa kesimpulannya ya. Untuk bertanya ya, sekali lagi untuk melakukan pertanyaan ya, to ask a question about what? Daily activity ya. Daily. Apa daily activity? Daily activity itu adalah to ask a question about daily activity, kita menggunakan kata daily activity apa? Aktivitas sehari-hari. Ini khusus ya, khusus untuk aktivitas yang selalu dilakukan sehari-hari. Menggunakan pertanyaan apa? Do you misalnya. Terus apa lagi? Do we. Ya, terus apa lagi? Do they. Terus apa lagi? Does she. Apa lagi? Does he. Kalau does you betul salah? Yap, salah ya. Kalau does you salah. Jadi itu. Ini contohnya. Apalagi selain do you, do we, do they, does she, sama does he. Apalagi? Ya, banyak ya. Bisa do I, misalnya ada lagi does it. Lalu misalnya does nama orang, misalnya does Ani, does Dewi, does
Sita, das Sophie, das lain-lain. Oke? Nah, sekarang lalu apalagi tadi yang kita pelajari? Ya, untuk bertanya, sorry bukan bertanya, tapi untuk memberitahu, to tell about our daily activity, kita boleh langsung saja, ya. Misalnya dengan kata subjek. Subjek itu apa? Are you with they? Sama he, she, it ya. Are you with they, he, she, it itu pronounnya boleh juga nama orang. Misalnya Joko. Bukan Joko, misalnya I aja lah. I always go to school. Nah, seperti itu. Nomor 2, misalnya she always eat martabak. Seperti itu. Kenapa ini pakai S? Sementara ini tidak. Nanti kita akan bahas besok. Oke, everybody. Thank you for your attention. Have a great day and stay happy, stay healthy, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.